Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meliput sekalian nyadran atau nyekar, karena 2 hari lagi masuk bulan Ramadan, dan yang dimakamkan di Kalibata Taman Pahlawan ini ada ayah saya sendiri. Saya akan nyekar. Nah, ini pintu gerbang Taman Makam Pahlawan. Kita itu jalan masuk gerbang Taman Makam Pahlawan. Jalan masuknya ini ramai sekali, karena memang pas hari Minggu dan hari Selasa sudah mulai puasa, masuk bulan Ramadan, penuh sekali mobil parkir. Biasanya nggak begini. Ini bukan main, penuh sekali. Padat. Sekalian mobil padat sekali. Biasanya kosong. Apalagi nanti waktu Lebaran hari kedua, wah lebih ramai dari ini. Biasanya begitu. Nah, baik, kita lanjut masuk ke dalam untuk melihat makam-makam pahlawan kita. Nah, ini jalan masuk pintu gerbang Taman Makam Pahlawan. Ini dibangun tahun 1963 dan diresmikan tahun 1964 oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ini sebelah kanan sana itu adalah tembok daftar nama para pahlawan yang dimakamkan di Kalibata. Nah, itu kuburan-kuburannya. Dan ini adalah tata tertib bagi pengunjung yang akan nyekar atau bertabur bunga di sini. Baik, kita lanjutkan. Makam ayah saya ada di blok sebelah kanan, tapi masih agak jauh lagi di sana. Beliau meninggal tahun 1921. Maaf. Lahirnya 1923, meninggal 1991 karena sakit dan memang sudah umur tua. Kalau nggak salah waktu itu umur 69 tahun. Pensiunnya tahun 1970. Kena penyakit ini diabetes, penyakit gula. Nah, ini para pahlawan itu dikuburkan yang tahun 1945 meninggalnya, gugur 45, tapi dikuburkannya waktu tahun 1964 ketika sudah diresmikan Taman Makam Pahlawan ini. Dan ini kebanyakan pindahan dari Makam Pahlawan Ancol, jadi kerangka-kerangkanya dipindahkan ke sini. Jadi dulu Taman Makam Pahlawan kita ada di Ancol. Nah, setelah ini jadi tahun 1964, semua kerangka-kerangka yang di sana dipindahkan ke sini. Dan inilah makam-makam beliau nih, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena beliaulah kita sekarang bisa merdeka. Salah satu kita plot ya. Beliau ini namanya Raiyan, ya. Umur 40 tahun, gugur 1946. Dan ini ada lagi Amir, umur 25 tahun,
gugur 1945. Masih muda-muda, memang pejuang ya mayoritas pemuda, jarang udah kakek-kakek jadi pejuang. Oke, kita lanjut lagi ke blok berikutnya sampai ke makam ayah saya. Luas sekali, saudara. Makam pahlawan ini luasnya sekitar 5 hektar. Sudah hampir penuh. Makanya waktu itu ada peraturan, tidak semua purnawirawan atau pensiunan ABRI, tentara TNI Angkatan 45 yang bisa dimakamkan di sini, kecuali yang punya bintang gerilya. Nah, ayah saya punya bintang gerilya, makanya beliau waktu meninggal kita lapor ke POM ABRI dan bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sipil juga bisa. Jadi waktu revolusi beliau jadi pejuang, seperti contohnya Ratmi B29. Nah, terus wanita pelawak, dia dimakamkan juga di sini, di Makam Pahlawan Kalibata, karena beliau adalah pejuang dan punya bintang gerilya. Banyak contoh-contoh yang lain juga, seperti Yakob yang punya Pak Yakob yang punya kompas, itu juga dimakamkan di sini karena beliau punya bintang gerilya. Jadi pejuang, walaupun meninggalnya sudah jadi sipil, tapi karena menyimpan dan punya bintang gerilya, berhak dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Dan perlu diketahui, Presiden Republik Indonesia yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini hanya satu orang, baru Presiden B.J. Habibie. Bung Karno di Blitar, Pak Harto di Mogiri, Jawa Tengah, Gus Dur di Jombang, di Tebuyereng, pesantren Tebuyereng. Jadi baru Pak B.J. Habibie dan Ibu Ani, istri Pak SBY, yang dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Nah, mari kita menuju ke makam ayah saya. Nah, kita sudah sampai di peristirahatan terakhir ayah saya. Inilah makamnya. Beliau lahir tahun 1923 dan meninggal Desember 1992. Jadi umur 69 tahun, masuk ke 70. Nah, ini dikuburkan urutan ke 416. Luas sekali, saudara. Indah, terawat. Beruntung kita keluarga punya famili yang dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, karena sudah ada yang urus semuanya, rapi, rumputnya dirawat, semua, lihat gitu ya. Luas sekali, 5 hektar. Baik, kita ke makam ayah saya lagi. Saya akan tabur bunga dulu. Sementara video ini akan saya tutup dulu sementara, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, saudara,
Sudah selesai, saya tabur bunga dan baca doa yang kami tujukan untuk almarhum Bapak Qadarusman bin Jaswadi. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan nyekar di Bapak mertua, adanya di Kampung Melayu. Beliau dimakamkan di lingkungan masjid karena beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat di daerah itu. Nanti kita buatkan videonya sedikit tentang makam di Kampung Melayu. Memang acara hari ini adalah acara nyadran. Nyadran itu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita bersihkan makam orang tua kita doakan semoga arwah beliau tenang di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kita akan menuju keluar dan nanti sebentar akan saya liput juga tembok daftar nama para pahlawan yang dikuburkan di Kalibata, karena kebetulan kita melewati daerah itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan ke tembok pencatat para pahlawan. Nah, saudara, kita sudah sampai di tembok pencatat nama-nama para pahlawan yang dimakamkan di sini. Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, itu terus sampai ke sana, saudara. Panjang tuh. Terus sampai ke sana. Karena sana bukan jalan keluar, jadi saya nggak liput sana ya. Saya liput yang arah ke jalan keluar saja. Ini nama-nama makam pahlawan kita. Meninggal tahun 2004. Ini meninggal 2003. Kita lihat lagi yang meninggal lebih lama lagi. Tahun 87, 1987, terus 98. Coba kita lihat yang tahun 92, di mana ayah saya meninggalnya tahun 1992. Kita cari, nah ini 91, nah ini 92. Meninggalnya Desember. Coba saya cari dulu nama Qadarusman. Belum ketemu ya. Oh, ini mungkin ya. Namanya sudah ada copot. Pengresmannya saja mungkin ya, tapi coba kita cari lagi dan ketelisut tempat lain. Belum jumpa, belum ketemu.
sulit juga saking banyaknya ya. Saking banyaknya nama di sini jadi agak ruwet juga bacanya satu persatu ini. Belum kelihatan, makanya belum saya shoot. Jadi masih dalam taraf pencarian. Ini udah masuk 91 di sini. Kita kembali lagi ke ini tahun 92. Kita sisir satu persatu dari sini. Paling atas kali itu susah syutingnya, paling atas mungkin ya. Atau itu tadi nama yang ini mungkin yang sudah somplak nggak dibetulin, belum ketemu. Ya, mungkin saudara-saudara ada yang bisa lihat, saya nggak ngelihat. Baiklah, kita sudahi dulu liputan kita, sudah cukup panjang durasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.